Jikalau Anda membaca 50 judul buku, maka Anda sudah setara dengan seorang sarjana. Kenapa? Karena seorang sarjana itu akan mempelajari 50 judul buku dengan disiplin ilmu yang setara. Fokus utama seorang mahasiswa bukanlah ijazah, karena masa depan tidak cukup dibangun dengan selembar kertas. Karena itu, tugas mahasiswa bukan hanya belajar di dalam ruang kelas, tapi juga belajar di luar ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam bedah buku mahasiswa praktik ya. Dan tema kesempatan hari ini adalah menumpuknya tugas kuliah. Dan memang ini merupakan sebuah hal yang sangat dihindari atau dijengkelkan oleh para mahasiswa. Apa itu tugas kuliah yang menumpuk? Seakan-akan kalau kita lihat wajah dosen itu jadi ingat sama tugas kuliah. Namun biasanya memang tugas kuliah itu merupakan sebuah strategi pembelajaran agar mahasiswa semakin aktif dalam mengkaji pembahasan-pembahasan yang telah diajarkan di kampus. Namun jikalau konsepnya tugas kuliah yang sangat banyak, dan jikalau ini ditanyakan kepada saya pribadi sependapat dengan banyaknya tugas kuliah. Kenapa? Karena di kampus mahasiswa sudah diajarkan sesuai dengan porsinya. Nah, ketika dia pulang ke rumah dibeban tugas kuliah lagi, maka seakan-akan di kampus itu mereka ngapain aja, sampai-sampai ditambah dengan tugas kuliah. Karena ketika mereka belajar di kampus dengan porsi jam tertentu, di luar kampus itu mereka bisa berkreasi, bisa beraktivitas hal-hal positif lainnya, sehingga waktu mereka tidak tersita untuk mengerjakan tugas kuliah. Namun tentunya kita juga sebagai mahasiswa nggak bisa juga mengatakan bahwa ini dosen terlalu membebani, nggak seperti itu juga, karena tugas kuliah juga mungkin merupakan sebuah strategi bagi teman-teman untuk aktif dalam mengulang-ulang pelajaran yang telah diberikan. Karena salah satunya tugas kuliah itu dipresentasikan. Nah, lewat presentasi ini teman-teman bisa belajar public speaking, bisa belajar berargumentasi. Karena biar bagaimanapun, sepintar apapun seseorang, secerdas apapun seseorang, jika dia masih terbata-bata dalam berkata-kata di depan umum, maka kecerdasannya nggak akan maksimal. Namun tentunya tugas kuliah itu harus ada semacam perubahan yang lebih kreatif, sehingga mahasiswa akan lebih tajam dalam mengelola pikirannya. Misalkan ini kalau teman-teman lihat, ini sebuah buku. Buku ini adalah hasil dari tugas kuliah dari mahasiswa. Jadi saya pernah menyampaikan kepada mahasiswa, tolong bikin satu tulisan, satu artikel. Nanti setiap tulisan Anda akan kita kumpulkan dan jadi buku. Dan akhirnya tugas kuliah teman-teman mahasiswa menjadi sebuah buku karya Sisi Kantong Mahasiswa judulnya. Dan ini merupakan sebuah karya yang bisa dibaca siapa saja. Artinya tugas kuliahnya bukan cuma semacam di atas kertas dapat nilai kemudian hilang, enggak, tapi bisa bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, mungkin agar tidak bosan, misalnya kita bikin sebuah jalan baru. Misalkan tugas kuliah itu adalah menulis satu artikel masing-masing mahasiswa, kemudian hasil tulisannya kita kumpulkan sehingga menjadi sebuah buku seperti ini. Ini contoh ya, contoh. Atau mungkin tugas kuliahnya itu bisa melakukan sosial eksperimen atau mungkin wawancara tokoh-tokoh penting, sehingga tugas mereka itu bukan cuma berkutat di tempat komputer, tapi juga langsung terjun ke lapangan melihat bagaimana fenomena masyarakat sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Suara bayi ya, suara anak saya sedang ini dimaklumin ya. Oke. Jadi bisa lewat tulisan, bisa lewat terjun ke lapangan, atau mungkin bisa membuat video presentasi. Jadi tugasnya dalam bentuk video sehingga bisa menyesuaikan zaman. Nah, artinya kesimpulannya adalah memang tugas kuliah itu merupakan hal yang berat bagi mahasiswa, namun agar tidak menjadi beban pikiran yang
semakin menumpuk, maka harus ada kreasi-kreasi dalam memberikan tugas kuliah kepada mahasiswa. Itu mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.